Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang berbicara tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang dimana pembahasan yang terakhir kita telah menyebutkan tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang berselang cuma 3 hari saja pada bulan Zulhijjah. Setelah masuk Islamnya Hamzah, 3 hari kemudian masuk Islam juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum musyrikin melihat semakin kuatnya kaum muslimin dari hari ke hari, dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin setiap harinya, dan tidak ada yang murtad seorang pun di antara mereka dari agamanya, padahal mereka sudah mendapatkan intimidasi, penyiksaan yang luar biasa, sehingga mereka pun ingin merubah cara, ingin mencari cara yang lain bagaimana supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Kalau selama ini dilakukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan cara pemaksaan, maka sekarang mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa tawaran, yang menggiurkan. Maka berangkatlah Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemuka Quraisy, ayahnya Hindun bintu Utbah, mertuanya Abu Sufyan. Utbah bin Rabi'ah, dia merupakan pemuka Bani Abdi Syams. Dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika sekiranya yang kamu inginkan dari dakwahmu ini adalah harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami dan menyerahkannya kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di kota Mekkah ini. Kalau yang kamu inginkan dari dakwah yang kamu bawa ini adalah kepemimpinan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin yang tertinggi di kota Mekkah ini, dan tidak akan ada keputusan yang diambil kecuali kamu sudah menyetujuinya. Dan jika sekiranya dakwah yang kamu bawa ini itu disebabkan karena sebuah penyakit, karena adanya jin yang mengganggumu dan tidak mampu kamu mengusir jin tersebut dari dirimu, maka kami akan mendatangkan tabib yang paling ahli untuk mengobatimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima satupun tawaran yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah ini, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa ayat kepada Utbah bin Rabi'ah
dari surah Al-Fussilat, dari awal surah Al-Fussilat sampai beberapa ayat yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam surah Al-Fussilat tersebut, ia membuat Utbah bin Rabi'ah menjadi terdiam 1000 bahasa, membuat Utbah bin Rabi'ah berubah raut mukanya, dan dia sangat menyadari bahwasanya ayat-ayat ini bukanlah kata-kata seorang manusia. Utbah bin Rabi'ah seorang pemuka Quraisy, dan dia merupakan orang yang sangat fasih di dalam bahasa Arab. Dia mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat tersebut dengan penuh kekhusyuan, dan tidak ada yang mengganggu mereka berdua, sehingga membuat Utbah bin Rabi'ah mendengarkan dengan penuh seksama. Setelah itu dia pun kembali kepada kaumnya yang mengutusnya, karena dialah yang diandalkan untuk membujuk Nabi SAW. Dia kembali kepada kaumnya, yang kaumnya sekarang ini sudah menunggu kabar yang baik yang dibawa oleh Utbah bin Rabi'ah. Akan tetapi dari kejauhan mereka sudah menyangka, mereka sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres, karena mereka melihat raut wajah, raut muka dari Utbah bin Rabi'ah yang sudah berubah. Berbeda raut mukanya pada saat dia pergi dan raut mukanya pada saat dia kembali kepada kaumnya. Kemudian kaumnya pun berkata, apa hasilnya wahai Utbah? Apakah Nabi Muhammad, apakah Muhammad menerima tawaran-tawaran yang kamu sampaikan kepadanya, ataukah dia menolaknya? Utbah bin Rabi'ah mengatakan, sesungguhnya saya telah mendengarkan perkataan-perkataan yang luar biasa, yang dimana perkataan-perkataan ini akan mendatangkan kabar yang sangat besar di kemudian hari. Utbah bin Rabi'ah sudah memprediksi bahwasanya akan terjadi sesuatu yang sangat besar di kota Mekah ini di kemudian hari. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, khallu baina hadzal rajul wa bainal arab, tinggalkan, biarkan Muhammad dan juga para sahabatnya untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mau berdakwah kepada orang-orang Arab di luar sana, silahkan, persilahkan dia, jangan dihalangi, karena nantinya mereka pasti akan berperang dengan orang-orang Arab ini. Kalau orang-orang Arab sudah mengalahkan Muhammad dan pasukannya, maka kita sudah terwakili dengan orang-orang Arab tersebut. Dan jika Muhammad dan para sahabatnya mengalahkan mereka, maka kemenangan Muhammad adalah kemenangan kita juga, kemuliaan Muhammad adalah kemuliaan kita juga, karena kita semuanya adalah orang-orang Quraisy. Subhanallah, Utbah bin Rabi'ah langsung berubah pendapatnya tentang agama Islam setelah dia mendengarkan beberapa ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Abu Jahal mengatakan, laqad saharaka Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menyihirmu. Utbah bin Rabi'ah mengatakan, tidak, saya mengetahui mana sihir dan mana yang bukan sihir, saya mengetahui mana syair dan mana bukan syair. Jadi Utbah bin Rabi'ah setelah kejadian tersebut, dia sudah mulai mengendorkan permusuhannya kepada Nabi SAW. Akan tetapi pendapat yang dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy supaya membiarkan Muhammad dan dakwah yang dia bawa itu dipatahkan oleh Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Dan dia lebih didengarkan oleh masyarakat Mekah daripada Utbah bin Rabi'ah. Akhirnya permusuhan kepada Nabi SAW itu tetap berlanjut, tetap berjalan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika mereka mendapatkan jalan buntu, Rasulullah tidak menerima tawaran ini, maka mereka pun bermusyawarah mencari jalan yang lain. Akhirnya mereka menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita ambil jalan pertengahan. Hari ini kami akan menyembah
Tuhan yang kamu sembah. Besok giliran kamu untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Dan seperti itu setiap harinya, ya kita akan bergiliran. Kita akan bergiliran untuk saling menyembah Tuhan kita satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, menjelaskan bahwasanya apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy itu merupakan sebuah kebatilan yang hari ini kita kenal dengan pluralisme, menganggap bahwa semua agama itu sama. Semua ajaran itu mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang sesat. Ini adalah akidah yang sangat menyimpang dari kebenaran. Akhirnya apa yang diharapkan oleh orang-orang Quraisy buntu lagi. Tawaran yang pertama ditolak, tawaran yang kedua juga ditolak. Akhirnya mereka kembali berinisiatif bagaimana caranya untuk mematahkan argumentasi dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka pun berpikir untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi, karena mereka tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ini punya ilmu tentang kitab, Alkitab. Dia punya ilmu tentang Taurat. Mereka ingin bertanya kepadanya untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendatangi orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi ini dia punya ilmu. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, bertanyalah kepadanya tentang 3 hal. Kalau dia menjawabnya dengan benar, maka sesungguhnya dia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak menjawabnya, maka dia telah berdusta dengan kerasulan yang dia klaim tersebut. Bertanyalah kepadanya tentang sekelompok pemuda dahulu kala yang berlindung di dalam gua. Bertanyalah kepadanya tentang seorang laki-laki yang melakukan pengembaraan dari timur ke barat, dari ujung timur ke ujung barat. Bertanya kepadanya siapakah orang tersebut. Kemudian bertanyalah kepadanya tentang ruh, ya, tentang ruh. Kemudian mereka pun kembali dan bertemu dengan Nabi SAW dan menanyakan tentang ketiga perkara tersebut. Dan itulah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Kahfi, di mana di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjawab 2 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW tentang para pemuda yang berlindung di dalam gua, dan mereka adalah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua adalah tentang kisahnya Raja Dzulqarnain yang melakukan pengembaraan dari timur sampai ke barat. Yang dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi tersebut, ya bagaimana di dalam pengembaraannya dia mendapatkan sebuah kaum di mana kaum ini sudah lama diintimidasi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian pertanyaan yang ketiga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah kepada mereka bahwasanya ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Ruh itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengetahui bagaimana ruh tersebut, bagaimana bentuknya itu ruh, di mana tempatnya ruh di dalam jasad kita ini. Yang kita ketahui bahwasanya ketika manusia masih ada ruh di dalam dirinya, maka dia masih akan hidup. Ketika ruhnya sudah dicabut, maka dia akan meninggal dunia. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, bagaimana di mana posisinya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Akhirnya terjawab juga pertanyaan yang ketiga. Akan tetapi orang-orang Quraisy
Mereka tidak menginginkan kecuali kekufuran. Kalau hati sudah tertutup dengan kekufuran, maka tanda-tanda apapun yang datang kepada mereka semuanya pasti akan ditolak dengan mentah-mentah. Ini sudah sangat jelas. Mereka sudah bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kalau dia mampu menjawab ketiga pertanyaan ini, maka ketahuilah bahwasanya dia merupakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 percobaan ini, percobaan yang halus ini, mereka sudah kehabisan kesabaran. Mereka kembali berpikir tidak ada jalan yang lain untuk menghentikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membunuhnya. Dan ini sudah terlihat ya gerak-geriknya, gelagatnya oleh Abu Talib. Akhirnya Abu Talib, ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan penjagaan, meningkatkan pengawasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib memerintahkan kepada semua Bani Hashim dan semua Bani Abdul Muttalib untuk meningkatkan penjagaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, apakah dia sudah masuk Islam atau dia masih musyrik, semuanya harus untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya sami'na wa ata'na. Mereka semuanya taat kepada Abu Talib, karena Abu Talib adalah pemimpin mereka yang sangat mereka hormati. Meskipun mereka masih dalam kesyirikan, tapi mereka menjaga kerabatnya, yang menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat bagaimana usaha Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di dalam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Jahal muncul lagi niat buruknya, niat jahatnya kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mereka mengkompor-kompori penduduk Mekah agar melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, pemboikotan secara menyeluruh, yang ditulis di atas sebuah sahifah, di atas sebuah kulit binatang, kemudian ditempel di dinding Ka'bah, di mana isi daripada pemboikotan tersebut adalah tidak boleh menikahkan seorang pemuda kepada pemudi dari Bani Hashim atau dari Bani Abdul Muttalib, dan juga tidak boleh menerima pinangan dari seorang pemuda dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib kepada pemudi-pemudi suku Quraisy yang lainnya. Kalau mereka mau menikah, silahkan menikah dengan Bani Hashim sendiri, dengan Bani Abdul Muttalib sendiri. Lebih ekstrim daripada itu adalah poin yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada yang menjual kepada mereka, dan tidak boleh ada yang membeli dari mereka. Dan yang lebih ekstrim lagi, yang ketiga adalah tidak boleh ada di antara orang-orang Mekah ini yang memberikan bantuan, apakah makanan, pakaian kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib selama masa pemboikotan tersebut. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Talib untuk meningkatkan penjagaan yang ketat kepada Nabi SAW, mereka pun memilih untuk berfokus di satu tempat saja, tidak tersebar di rumah-rumah, tapi mereka berkumpul di satu titik, tidak jauh dari itu mereka berkumpul. Masa pemboikotan ini dimulai pada tahun ke-7 kenabian, pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian, awal mula pemboikotan. Kemudian berlangsung lama hingga akhirnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib benar-benar sangat sengsara, sangat melarat dengan pemboikotan ini, sampai-sampai
banyak di antara mereka yang hanya bisa makan dari dedaunan saja. Tidak ada, ketika ada pedagang-pedagang yang dari luar langsung diborong oleh orang-orang Mekah yang lain. Tidak diberikan kesempatan kepada orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk mendapatkan sedikit pun barang yang datang tersebut. Selalu habis. Akhirnya mereka tidak mendapatkan makanan kecuali orang yang sembunyi-sembunyi datang membawakan bantuan kepadanya. Karena sebagian orang-orang Mekah ini meskipun mereka membenci agama Islam, mereka kasihan, prihatin kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Di malam hari secara diam-diam mereka pun membawakan sumbangan, membawakan bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Namun berapa bantuan yang sampai? Tidak banyak. Sementara jumlah mereka lumayan banyak. Hingga akhirnya banyak yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan. Sehingga pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun setelah berlalunya masa pemboikotan ini, beberapa pemuka orang-orang Quraisy ya tergerak hatinya, ini sudah di luar batas. Pemboikotan ini sudah di luar batas kemanusiaan. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk masuk ke dalam Ka'bah dan merobek perjanjian tersebut, karena mereka sudah sangat kasihan dengan kondisi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang sangat sengsara, yang sangat melarat kehidupannya. Nah, dan sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada pamannya, kepada Abu Talib, wahai pamanku, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh orang-orang Quraisy. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan surat perjanjian tersebut. Kemudian Abu Talib pun bergegas menuju orang-orang Quraisy yang mau masuk ke dalam Ka'bah, yang mau merobek perjanjian tersebut, dan mengatakan kepada mereka, saya telah mendengarkan keponakan saya mengatakan bahwasanya surat perjanjian tersebut sudah dimakan rayap. Kalau memang itu benar, maka biarkanlah dia dan dakwahnya, jangan diganggu. Tapi kalau dia berbohong, maka sekarang saya mengizinkan kepada kalian untuk melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan kepada keponakanku. Abu Talib mengatakan ini bukan karena tidak percaya dengan Rasulullah, bahkan karena sangat percaya. Bahkan dia sangat percaya dengan kebenaran apa yang disebutkan oleh keponakannya, sehingga dia mengatakan perkataan itu, karena dia tidak akan mungkin menyerahkan Muhammad, keponakannya yang sangat dia cintai, kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun menerima permintaan tersebut dan membuka pintu Ka'bah, masuk ke dalamnya, melihat perjanjian tersebut telah dimakan rayap secara keseluruhan, kecuali yang ada lafaz Allah yang disisakan oleh rayap. Lafaz Allah saja yang tidak dimakan rayap. Subhanallah. Dan ini sekali lagi membuat orang-orang Quraisy tercengang. Tapi sekali lagi, ketika hati sudah dia tertutup untuk menerima hidayah, maka apapun kejadiannya tidak akan pernah diterima. Mereka mengatakan ini adalah sebuah skenario yang telah kalian buat sebelum ini. Ya subhanallah. Mereka mengatakan kalian sudah pasti merencanakan ini sebelumnya. Tidak mungkin Muhammad mengetahuinya. Itulah bagaimana setiap ada kejadian pasti ada saja jawaban-jawaban yang mereka lontarkan sebagai bentuk pendustaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah berakhirnya masa pemboikotan tersebut di bulan Muharram, di bulan yang sama, pada tahun ke-10 kenabian, pas 3 tahun, Abu Talib sudah mulai sakit-sakitan. Kenapa? Dampak dari pemboikotan tersebut yang sangat lama. Apalagi Abu Talib sudah berumur 80-an, sudah sangat tua. Umur 80 tahunan
dengan kondisi pemboikotan, makan serba terbatas, makan dari daun-daunan, ini tidak mampu lagi dipikul fisik dari seorang Abu Talib yang umurnya sudah 80-an. Akhirnya setelah pemboikotan tersebut, dia sakit-sakitan sampai pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, 6 bulan setelah berlalunya masa pemboikotan, Abu Talib sakit parah sekali. Kemudian orang-orang Quraisy sudah menganggap sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Akhirnya beberapa pemuka Quraisy mendatangi rumah Abu Talib. Di antaranya adalah Abu Jahal, dan di sana juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi Abu Talib dan menawarkan kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu saya akan memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun ditimpali juga sama Abu Jahal, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib, agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Apakah kamu telah membencinya? Apakah kamu telah meninggalkannya? Sementara Abu Talib ini sangat menghargai, sangat menghormati bapaknya Abdul Muttalib, dan juga sangat menghormati agama leluhurnya, agama nenek moyangnya. Dan terjadi tawaran-tawaran dari Abu Jahal, dari Rasulullah SAW, tidak pernah berhenti mengatakan, wahai pamanku, satu kalimat saja, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan membantumu nanti pada hari kiamat. Akan tetapi qadarallah wa ma syaa fa'al, di akhir hayatnya sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat, dia mengatakan bahwasanya dia tetap pada agama Abdul Muttalib, dan dia pun meninggal di dalam kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan meninggalnya Abu Talib, pamannya yang selama ini melindunginya, pamannya yang selama ini menjaganya, meninggal dunia di dalam kesyirikan. Meninggal dunia di dalam kesyirikan, dosa yang paling besar. Sehingga dia mengatakan, saya akan memintakan ampun kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala melarangku. Dan ternyata benar, Allah melarang Rasulullah untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam kesyirikan. Dan ini berlaku kepada semua kaum muslimin. Tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dunia sementara dia meninggal dunia di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran. Begitu pula dengan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim selalu mendoakan ampunan untuk bapaknya, padahal bapaknya ini sudah jelas-jelas meninggal dunia di dalam kekufuran, di dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga menegur Nabi Ibrahim bahwasanya tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dunia di dalam kekufuran. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan kematiannya Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai, yang sangat beliau harapkan keislamannya. Membuat Rasulullah sangat bersedih. Namun berangsur-angsur kesedihan Nabi SAW pun sudah mulai hilang. Tapi tidak lama setelah itu, pada bulan Ramadan, tadi bulan Rajab, sekarang bulan Ramadan, pada bulan Ramadan meninggal lagi orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah
ya istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang selama ini membantu Rasulullah, membantu dakwahnya dengan harta-harta yang beliau miliki, wanita istri yang telah memberikan anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat terpukul, sangat bersedih dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha 2 bulan saja setelah meninggalnya paman beliau Abu Talib, sehingga tahun itu dikenal dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun ke-10 kenabian dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, karena luar biasa bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut. Yang pertama adalah Abu Talib yang sangat diharapkan keislamannya meninggal di dalam kesyirikan. Yang kedua Khadijah, pendamping Rasulullah, istri Rasulullah yang selama ini tidak pernah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini selalu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini selalu membantu Rasulullah dengan harta-hartanya yang sangat banyak tersebut, semuanya hampir dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah ujian para nabi, ujian para rasul, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisal dan orang yang semisal dengan mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam setelah 2 kejadian ini. Hadiah tersebut adalah hadiah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Peristiwa yang luar biasa yang belum pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah yang sangat besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kesabaran beliau, atas ketabahan beliau menghadapi semua ujian tersebut dengan ketabahan, dengan keridhaan terhadap semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan tentang Isra dan Mi'raj akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.